Kita ada di bulan yang baru dan kita belajar tema yang baru, yaitu tentang melihat kepada Yesus. Semua yang kita bicarakan, semua yang kita khotbahkan, semua yang kita diskusikan adalah tentang Kristus. Bahkan Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu adalah mengenai keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kalau rumah kita bocor, siapa yang kita cari? Kalau rumah kita bocor, gentengnya bocor gitu. Kalau hujan bocor, siapa yang kita cari? Papa, tukang. Bukan polisi kan, kalau rumah kita bocor kita nggak perlu telepon polisi. Pak polisi, tolong rumah saya bocor. Salah sambung nak gitu. Kalau ada kebakaran, kita telepon pemadam kebakaran. Bukan telepon tukang masak gitu. Kalau kita mau makan, kita cari tukang masak untuk bisa memasak buat kita. Dan kalau kita membutuhkan pertolongan dan kita perlu diselamatkan, kita panggil Yesus. Karena dia ahlinya menyelamatkan. Maka dia disebut sebagai juru selamat. He is our savior. Kita adalah pendosa dan Yesus adalah juru selamat kita. Maka ahli untuk bisa menyelamatkan adalah pribadi Yesus. Dia akan menyelamatkan kita dari setiap keadaan yang menakutkan. Dia akan menyelamatkan kita dari setiap ketakutan kita. Dia akan menyelamatkan kita dari kecemasan kita. Dia akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dia akan menyelamatkan kita saat kita membutuhkan pertolongannya. Karena dia penyelamat kita. Dan Yesus adalah pusat dari kehidupan kita. Karena setiap kali kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Kekuatan yang kita punya satu-satunya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan mata kita hanya kepada Yesus. Setiap kita itu terbiasa melihat masalah lebih besar dari Tuhan kita. Karena setiap kali kita menghadapi hal yang real atau sebuah realita kehidupan, misalnya dalam studi kita, misalnya masalah dengan orang tua kita, misalnya permasalahan di keluarga kita atau apapun namanya dengan sahabat kita selalu melihat dengan mata jasmani dan memang itu sebuah fakta realita kehidupan. Tapi kita diajar Tuhan untuk punya iman yang melebihi realita hidup itu. Dan kita harus dengan iman kita melihat kepada Yesus. Saat murid-murid ada di tengah badai, mereka ada di atas perahu, mereka ada di atas kapal. Jam 3 malam kata Alkitab, itu hari yang tergelap. Dan saat itu Yesus gak ada bersama mereka karena Yesus memerintahkan mereka kalian jalan dulu. Dan di perahu, di kapal itu enggak ada Yesus secara fisik. Tapi bukan berarti Yesus tidak memperhatikan mereka. Saat mereka membutuhkan penyelamat di tengah badai, saat mereka ketakutan, jam 3 malam, di waktu yang tergelap dalam satu hari. Maka di dalam kegelapan itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ada satu orang yang namanya Petrus yang berkata, kalau engkau Tuhan, karena mereka sempat mengira itu adalah hantu. Kalau engkau Tuhan, biarkan aku berjalan dan mendapatkan engkau. Dan di tengah badai yang besar, mungkin rambutnya Yesus kan seperti kayak kena angin, berterbangan. Dan Petrus mencoba melangkah keluar dari perahu itu dan dia mulai berjalan melangkah di atas air. Dan Alkitab berkata saat dia memperhatikan ke badai itu, dia mulai takut dan dia tenggelam. Tapi pada awalnya saat dia melihat kepada Yesus, di situ dia punya iman dan dia bisa melakukan hal yang mustahil, yaitu berjalan di atas air. Tapi saat matanya teralih dari Yesus kepada masalah yang lain, dan dia lebih fokus kepada badai daripada ke Yesus, maka dia mulai tenggelam. Dia takut dan dia tenggelam. Dan di saat dia tenggelam, meskipun tangan Petrus terlambat untuk meraih Yesus, tangan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong Petrus. Itulah juru selamat kita.
Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Mungkin kita berkata bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku punya banyak keterbatasan. Tapi dari situlah justru di dalam keterbatasan kita maka dia akan datang. Saat kita berdoa, saat kita meminta pertolongan, saat mata kita terarah kepada dia. Maka sekarang kita perlu melatih diri kita setiap kali kita menghadapi tantangan realita kehidupan apapun bentuknya, tolong kita, apapun kondisinya. Dan setiap kali orang datang kepada Yesus punya iman, setiap kali itu pula mereka ditolong. Perempuan yang sakit pendarahan, orang yang sakit kusta, wanita berdosa, wanita yang berzina, semuanya. Pendosa yang datang ke Yesus setiap mereka diselamatkan. Mereka ditolong Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Yesus mampu untuk menyelamatkan mereka. Dan itulah nama dari Yesus, Yesua, Hamasia. Tuhan yang menyelamatkan. Dia Yesus Sang Mesias, penyelamat kita. Dan ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sadar bahwa kita adalah seorang pendosa. Roma 3 ayat 23, kita baca ayatnya. Di next slide. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua berawal dari Taman Eden. Ketika manusia berdosa, dan ayat ini telah mengunci kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena secara hukum rohani bahwa Adam dan Hawa dan semua keturunannya termasuk kita secara darah dan daging semua kita berdosa. Kita disebut sebagai sinner, kita disebut sebagai pendosa, kita disebut sebagai orang berdosa. Bukan hanya perbuatannya tapi identitinya orang berdosa. Bahkan bayi yang baru lahir disebut sebagai orang berdosa, the sinner. Kenapa? Karena kita mewarisi dosa Adam di darah kita. Kita mewarisi darah itu dari orang tua kita, orang tuanya lagi, sampai ke Adam. Sampai kita hari ini. Maka semua kita disebut sebagai orang berdosa. Semua kita terhitung sebagai orang berdosa. Dan tidak ada satupun yang bisa keluar dari jerat dosa ini. Tetapi ayat ini tidak selesai sampai di sana. Kalau kita baca Roma 3, bukan titik. Tapi koma. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Koma. Ayat selanjutnya dikatakan. Mereka telah dinyatakan benar. Being declared righteous. Freely. Dengan cuma-cuma through the redemption of Christ. Jadi ayat ini belum menyatakan akhir dari kehidupan kita. Memang kita adalah pendosa. Itu adalah keberadaan kita pada awalnya. Karena kita sadar kita semua pendosa. Jati diri kita orang berdosa. Orang berdosa menghasilkan perbuatan dosa. Soon or later. Kita jadi orang berdosa bukan karena kita pernah berbuat dosa pada awalnya. Tapi diwarisi dari Adam. Dan saat kita di dalam Kristus kita disebut sebagai the righteous man. Being declared righteous. Officially. Bukan karena kita telah berbuat benar atau berbuat baik, tapi karena penebusan Kristus. Ayat itu dikatakan through, melalui the redemption of Christ. Freely buat kita semua, bagi orang yang mau percaya. Maka kita menerima anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia penebusan Kristus. Dan hari ini kalau kita sadar, langkah pertama dalam menyadari bahwa kita manusia berdosa dan kita tidak mampu tanpa Allah. Setiap perbuatan baik kita tidak mampu menyelamatkan kita, hanya penebusan Kristus. Maka perbuatan baik kita itu bukan menyelamatkan kita. Itu semua akan dihitung sebagai reward. Itu bukan syarat keselamatan tapi bukti keselamatan. Tapi kita semua diselamatkan oleh anugerah Allah melalui penebusan Kristus. Kalau kita mengakui bahwa kita orang berdosa, maka Dia yang akan menyelamatkan kita. Setiap pendosa punya masa lalu. Setiap pendosa juga punya masa depan. Dan setiap orang yang kudus, sekarang kita dikuduskan, kita pernah punya masa lalu. Tapi kita juga punya harapan di masa depan kita. Saat kita percaya kepada Kristus dan memberi diri kepada Sang Juru Selamat itu, maka hidup kita penuh pengharapan. Itu janjinya, dijamin oleh firman-Nya sendiri. Karena Dia telah menebus kita, di Kejadian dituliskan, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah sebuah drama cinta yang lebih dari semua drama Korea yang ada. Lebih dari semua sinetron yang ada. Karena pada awalnya manusia diciptakan dengan free will atau kehendak bebas.
Allah tahu bahwa saat dia menciptakan manusia itu dengan resiko bahwa manusia tidak akan mentaati Allah sebagai penciptanya. Tapi Allah tahu itulah bagian dari kasih atau cinta. Karena cinta tidak pernah bisa dipaksa. Maka saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah memilih untuk tetap menemani manusia. Adam dan Hawa dan kita keturunannya. Allah tidak meninggalkan manusia. Perhatikan, Allah tidak wajib menebus kita. Karena itu dikatakan kasih karunia. Dan kenapa Allah menebus kita? Yohanes 3:16, karena begitu besar cintanya buat kita. Dan saat manusia berdosa, Allah tetap mencari mereka. Dan yang bersembunyi itu justru manusia. Karena hati nuraninya tertuduh, aku berdosa, aku malu, aku takut, aku telanjang. Tapi Allah bertanya kepada mereka, di mana kalian? Dan saat itu manusia mencoba menutupi rasa malunya dengan caranya sendiri. Yaitu membuat pakaian dari kulit daun pohon ara. Tapi Tuhan berkata bukan itu caranya untuk menutupi dosa dan rasa malumu. Dan kemudian Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan. Dari situ kita bisa tahu Injil yang pertama, Kejadian 3:21. Injil bukan dari perjanjian baru. Justru sudah muncul di pertama kali di kitab Kejadian. Korban binatang itu bicara tentang Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Dan oleh pakaian dari kulit binatang itu, manusia dikenakan pakaian itu. Itulah Kristus. Dan Allah sendiri yang memakaikannya. Allah yang telah dihianati, Allah juga yang berkorban, Allah juga yang menemani, Allah telah menunjukkan demonstrasi cintanya buat manusia. Sekalipun Allah bisa memilih untuk meninggalkan kita, tapi dia memilih untuk menemani kita, bahkan ikut menanggung dosa kita. Itu adalah bukti cinta terbesar dari Allah Bapa kita kepada kita semua. Dia memberikan bukti bahwa dia mencintai kita dan dia telah membuktikan bahwa cintanya besar buat kita. Maka sekarang kita disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan dan dia menyelamatkan kita melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Maka kata keselamatan di dalam Alkitab maknanya adalah ini. Mencakup semua hal kehidupan kita. Soteria, next slide. Dari keselamatan masa kini dibebaskan dari ancaman musuh. Keselamatan jiwa, soul safety. Kalau kita yang stres, depresi, kalian akan diselamatkan dari ini. Dan dia adalah juru selamat kita. Salvation as the present possession. Dan juga future salvation. Keselamatan itu yang Tuhan beri all in, completely. Keselamatan masa kini dan keselamatan masa depan. Diselamatkan dari musuh kita, musuh jasmani, musuh jiwa, dan musuh rohani kita. Dan kita juga akan diberikan the future salvation, keselamatan tubuh, kehidupan kekal di sorga. Tapi bahkan sebelum kita menerima itu, hari ini kita juga diselamatkan dari setiap ancaman. Dari setiap hal yang merusakkan kita. Dari setiap dosa dia menyelamatkan kita. Maka kata keselamatan itu berlaku utuh buat kita. Kalau kita mempercayainya, kita menerimanya. Saat makin kita mempercayainya, kita menerima kuasa keselamatan itu. Kalau kita terikat dengan dosa, satu-satunya cara adalah datang kepada juru selamat itu. Yesus Kristus, ahlinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita telah disebut sebagai orang yang dibenarkan, maka kita diberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Maka setiap hasrat dosa itu saat kita bersekutu dengan Tuhan, hasrat dosamu itu akan dilunturkan. Kalau hasrat dosa kita masih kita merasa bahwa hasrat dosa kita besar, kita hanya perlu mendekat kepada Tuhan, maka semua itu akan rontok. Itu seperti pohon di musim gugur. Saat daun-daun yang berwarna kuning dan yang telah layu itu menggugurkan daunnya. Pohon itu akan menggugurkan daunnya. Saat dia dapat nutrisi dari akar, dari tanah, maka pohon itu daunnya akan tetap hijau. Yang udah busuk itu akan rontok. Banyak orang bertanya bagaimana cara menang dari dosa. Ini bukan cara dari cara psikologi. Bukan ilmu manusia. This is the word of the living God. Saat kita datang kepada dia, dia mengubah dari dalam kita. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengubah hati kita. Mentransformasi hati kita. From the inside out. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Maka saat ada di dalam Kristus, dia akan memberi kita kemampuan dan kuasa untuk bisa menang dari dosa.
Karena dia yang memberikannya buat kita. Dia yang menolong kita. Dan setelah dia berikan itu, sekarang bagian kita untuk mempercayai dan menerimanya dan menghidupinya. Karena aku sudah diselamatkan, aku menghidupi kebenaran itu. Aku menghidupi firman itu. Kata Alkitab, work out your salvation because God has works in you. Itu seperti orang works out, nge-gym, angkat beban. Karena di dalamnya udah ada makanan, protein, nutrisi, dia works out. Kalau nggak work out, nggak keluar ototnya. Tapi kenapa bisa keluar ototnya? Dia work out karena ada yang work in. Keselamatan yang sama di dalam kita. Kenapa Tuhan berkata, works out your salvation because God has works in you. Dari dalam hati kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan sudah di dalam kita, sekarang hidupi aja. Seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan katakan. Seperti yang Roh Kudus pimpin dalam hati kita. Works out your salvation. Karena keselamatan sudah ada di dalam hidupmu. Dan kita percaya kita menghidupinya. Dan saat ada Tuhan dalam hidup kita, saat kita ragu-ragu akan kehidupan kita perlu ingat ayat yang terakhir ini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nanti di rumah renungkan ayat ini, ulang-ulang ayat ini, kunyah ayat ini adalah nutrisi ilahi. Kalau dia memberikan Yesus dalam hidup kita, bagaimana mungkin Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan ke segala sesuatu yang lain. Yang berkat yang sifatnya lebih rendah dari Yesus. Berkat yang terbaik dari Bapa itu adalah putranya yang tunggal. The best from him. Karena Bapa mencintai kita, dia memberi kita the best from him. Nah, apa yang terbaik di sorga yang Bapak punya, kalau dia buka gudang perbendaraannya, dia cari di sorga. Aku mau kasih anak-anakku yang aku cintai, kado yang terbaik, the best gift. Masalahnya apa itu the best gift? Emas, permata, malaikat, ternyata bukan. His only son, the best from him. Kalau yang cowok-cowok kalian sedang jatuh cinta, kalian sedang suka sama seseorang. Kalian akan mencoba memberikan the best from you. Kado yang terbaik, yang dia suka, yang bisa menyentuh hatinya. Kalau Allah mencintai kita, dia tanya dalam hatinya, apa yang bisa aku beri buat anak-anakku? The best from me. Dan ternyata yang terbaik yang dari Tuhan, bukan pada bentuk barang atau something, tapi someone. Seseorang yang mencintai hidupmu. Dia berikan buat kita Yesus Kristus. Dan Roma 8 ayat 32 mengatakan, kalau suatu hari kita ragu-ragu akan kehidupan ini, Tuhan mau gak nolong aku, Tuhan mau gak nolong sekolahku, Tuhan mau gak nolong kuliahku, Tuhan mau gak nolong kesehatanku, Tuhan mau gak nolong keuanganku, Tuhan mau gak nolong keluargaku. Ingat lagi Roma 8 ayat 32. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kalau Yesus sudah diberikan berkat yang lebih rendah dari dia, semuanya di dalam dia. Maka kuncinya adalah persekutuan dengan Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus. Dan di dalam dia, in Christ, ada semua berkat yang kita perlukan. Maka yang perlu kita cari bukan berkatnya, tapi pribadinya. Karena di dalam dia ada semua berkat yang kita perlukan. Maka saat bersama dengan dia, semua benefit yang ada di dalam Yesus Kristus menjadi milikmu. Kalau kita sakit, kita cari dokter. Kenapa kita ke dokter? Karena pengetahuannya, karena kehebatannya, karena resepnya, karena diagnosanya. Saat kita mau sembuh, saat kita mau cari dokter, saat kita mau cari obat, kita datang ke seorang dokter. Saat kita datang kepada Yesus, semua yang di dalam dia, warisannya dia akan berikan buat kita. Dia yang telah merintis jalan keselamatan. Kalian generasi perintis atau pewaris? Yesus telah merintis keselamatan dan kita mewarisinya by grace through faith. Karena dia mengasihi kita semua. Mari kita berdoa, siapkan perjamuan kita. Kalian siapkan roti dan anggurnya. Kita akan berdiri sama-sama. Yang udah dapat, yang belum dapat bisa angkat tangan. Dan ini adalah bukti cintanya Tuhan. Kalau dalam hati kadang-kadang kita masih ragu, kita masih bertanya-tanya,
Apakah Tuhan mencintai aku? Ini adalah bukti cintanya buat kita. Dia sudah membuktikan. Kita nggak perlu tunggu lagi bukti apa ya cintanya Tuhan. Apa buktinya? Ini dia, tubuh dan darah Yesus. Dia mati buat kita. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dan setiap kali kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, the center of your life, maka kehidupanmu akan penuh dengan kehidupan. Yohanes 8 mengatakan, datanglah kepadaku karena akulah roti kehidupan. I am the bread of life. Barang siapa datang dan percaya, dia enggak lapar lagi. Barang siapa datang dan percaya, dia enggak haus lagi. Kenapa hidup kita penuh dengan amarah, kedengkian, iri hati? Karena hidup kita enggak pernah dipuaskan. Saat hidup kita dipuaskan oleh Sang Pemberi kehidupan, hidup kita yang ada adalah cinta dan kepuasan. Mungkin harta kita enggak seberapa, mungkin kita menurut dunia kita enggak seberuntung orang lain. Tapi saat kamu punya Yesus as your Savior, Dia memenuhkan hidupmu, kamu datang kepada Dia. Dan kita berkata, you will fill. Dia akan memenuhkan kita dengan cintanya. Dan saat itulah kamu akan mengalami kepuasan hidup, kebahagiaan yang sejati. Karena kita punya Tuhan.